Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembahasan ya daring, yaitu mengenai materi 3.1 menjelaskan karakteristik frekuensi dan propagasi gelombang radio ya. Jadi materinya ini masih dengan tema intinya adalah penerapan sistem radio dan televisi ya. Silakan ya, setiap ada materi saya harapkan semua siswa kelas TAV khususnya ini untuk kelas 11 ya. Kelas 11 itu nanti harus ya saya wajibkan untuk apa namanya itu meresum ataupun meringkas materi yang akan kita bahas bersama. Kita akan coba masuk ke classroom ya. Kita masuk ke classroom terlebih dahulu. Nah, mungkin bagi siswa yang belum join, silakan hubungi guru mapelnya ya, ataupun hubungi via grup ataupun langsung japri Cahyani atau saya bisa ya. Kita akan coba masuk langsung ke sini adalah grup kelasnya ya. Oke, bisa dilihat di sini sudah masuk ke kelas saya. Kelas 10 komplit ya di sini, namun kita membahasnya akan kelas ini ya, kelas 11 kelas kalian ya. Jadi setelah kelasnya dibuka, kita akan coba masuk ke absensi terlebih dahulu ya. Di sini ada absensi, di sini ada materi, bisa dilihat. Kalau nggak bisa, kita akan coba perbesar. Oke, ya. Oke, kalau sekarang cukup besar, mungkin bisa terlihat. Di sini kan ada materinya, di sini ada absensi ya. Jadi jangan sampai lupa absensi ya. Absen dulu sesuai mata pelajarannya sistem radio ya, sistem radio dan televisi. Kemudian ini akan di redirect setelah diklik ya, itu akan di redirect sama ya. Begitu pula jika menggunakan HP tetap sama, nanti akan di redirect ke absensi ya seperti ini. Oke. Di sini pilih penerapan radio dan televisi ya sesuai mapel yang di-upload. Misalkan Bu Cayani atau saya ngupload lokasinya ataupun lokasi tugasnya itu di coba saya contohkan. Nah, ini kan ada menu forum, tugas kelas, anggota, terus nilai. Klik tugas ya. Tugas maka nanti akan masuk ke tugas. Nah, di sini kan tugasnya ada beberapa mapel nih ya. Ada daftar hadir di sini. Kemudian ini kan ada file absensinya. Kemudian ada penerapan radio. Misalkan ini kan uploadnya baru. Berarti teman-teman semua harus melihat share-sharean saya. Kemudian dipelajari bareng-bareng di rumah. Nanti akan saya sertakan juga videonya di dalam materi, video link YouTube. Seperti itu. Tapi jangan lupa absensi terlebih dahulu ya. Kita akan coba masuk langsung. Setelah diklik materinya, kita akan masuk kayak link kayak seperti ini ya. Masuk ke materi seperti ini. Yaitu menjelaskan karakteristik frekuensi dan propagasi gelombang ya. Propagasi gelombang. Jadi nanti ya saya harapkan siswa ya, siswa-siswi untuk kelas PAV bisa memahami ya. Yang pertama ini menginterpretasikan karakteristik gelombang frekuensi radio dan
propagasi sinyal radio. Seperti itu ya. Nah, di sini ada pengertian gelombang dan getaran. Wah, saya bolak-balik nggak apa-apa. Getaran adalah, bisa disimak ataupun dibaca bareng-bareng di rumah sambil buka materinya. Bisa dilihat ya. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu ya. Mungkin nanti akan ada soal apa yang dinamakan getaran seperti itu ya. Gelombang. Nah, ini sedangkan gelombang adalah suatu getaran yang merambat selama perambatannya gelombang membawa energi ya. Pada gelombang, materi yang merambat memerlukan medium ya, tetapi medium tidak ikut berpindah. Seperti itu ya. Nah, ini ada jenis-jenis gelombang ya. Ini walaupun terdapat banyak contoh gelombang dalam kehidupan kita, secara umum hanya dapat dua jenis gelombang ya, yakni nah ini ya, perlu disimak baik-baik, gelombang mekanik, kemudian ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, pembagian gelombang ini didasarkan pada medium perambatan gelombangnya. Jadi ada mediumnya, baru bisa merambat. Ini ya. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang radio ya. Itu ada frekuensi hubungannya maka dengan radio. Nah, ini propagasinya kita klik ya. Kalau mau melihat, teman-teman semua bisa klik ini tanda panah. Ya, bisa diklik, nah maka akan muncul materinya. Apabila kita berbicara tentang propagasi, maka kita menyentuh pengetahuan yang berhubungan dengan pancaran gelombang radio, pancaran gelombang elektromagnetik, ya. Seperti kita ketahui bahwa apabila kita transmit ataupun memancarkan frekuensi radio, pesawat kita akan memancarkan gelombang radio yang ditumpangi oleh audio kita. Gelombang radio tadi diterima oleh receiver atau lawan bicara kita, dan oleh receiver itu gelombang radionya dihilangkan dan audio kita ditampung lewat speaker ya. Begitu. Jadi prosesnya untuk pemancar ataupun pemancar radio itu seperti itu ya. Jika proses transmit itu ada frekuensi, misalkan frekuensi radio di SMK itu frekuensinya 107,4 MHz ya, radio komunitasnya. Berarti frekuensi tersebut bagaimana supaya audionya nyampe ke audien ya, yang ada di, misalkan ada di Beringin ya, ada pendengar dari Beringin ya kadang kalau Pak Tajib siaran. Kemudian ada yang dari Kalimaro, Lukas juga ada. Ya, maka teorinya seperti tadi yang kita bahas tadi. Frekuensi 100,7 dalamnya itu bisa ditumpangi oleh frekuensi audio ya. Cuman nak langsung dirungokke langsung ya, upama 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 radionya itu frekuensi radionya ikut ya, ikut masuk, itu yang terjadi ya tidak bisa mendengar wong frekuensinya tidak apa ya, tidak bisa diterima oleh manusia kalau frekuensinya tinggi ya. Karena frekuensinya tersebut mega, jadi frekuensinya tinggi. Kalau frekuensi manusia ya sekitar 16 ya, standarnya itu 16 sampai 20 kilohertz ya, baru bisa didengar. Nah, kalau frekuensi elektromagnetik nggak bisa didengar manusia, kecuali sudah dirubah menjadi audio tadi ya. Kita lanjutkan supaya lebih besar. Nah, oke.
Gelombang radio yang dipancarkan tadi berupa gelombang elektromagnetik bergerak menuruti garis lurus. Jadi misalkan mancare itu bisa diarahkan ya dengan antena pengarah ya kalau eh, bisa merancang antena tersebut bisa ditembakkan ke arah derajat mana seperti itu ya. Gelombang radio mempunyai sifat seperti cahaya. Wah, ia dapat dipantulkan, dibiaskan, direfraksi, dan dipolarisasikan. Nah, bisa dibelak-belok. Jadi bisa muncul polarisasi. Ya, kalau dalam dalam mikrofon itu juga ada polarisasi penerimaan audionya ya. Kalau Pak Tajib ini kan pakai mikrofon kondenser yang tembak ya. Jadi fokusnya ke eh, saya saja seperti itu ya. Kalau dari luar itu teredam karena seperti shotgun mic seperti itu ya. Nah, kecepatan rambatannya sama dengan kecepatan sinar ialah sekitar 300.000 kilometer tiap detik. Wah, saking cepetnya. Andaikan ada pesawat seperti gelombang elektromagnetik, ya, mungkin nanti teman-teman semua bisa keliling dunia selama 7 kali. Wah, seneng ora? Mungkin kayak teleportasi. Wah, cek. Wah, mau mau naik haji ya. Tinggal numpang gelombang elektromagnetik ya kalau ada. Barangkali nanti tahun depan ada teknologi yang seperti itu. Jadi manusia ditumpangkan di gelombang elektromagnetik bisa sampai sana langsung. Canda ya. Oke, kita ketahui bahwa dunia kita berbentuk bulat seperti bola ya. Akan tetapi pancaran gelombang radio high frekuensi dari Indonesia bisa sampai di Amerika. Wow, sebabnya apa kira-kira ya? Nah, yang terletak di balik bumi sebelah sana. Wah, sak ngisore bumine Indonesia gampangane ngono. Padahal ia bergerak menuruti garis lurus. Nah, fenomena alam seperti ini, seperti tersebut tadi dapat dijelaskan sebagai urian di bawah ini. Coba. Di angkasa luar, nah ialah di luar lapisan atmosfer bumi terdapat lapisan ya. Ono lapisane yang dinamakan ionosfer ya. Ionosfer adalah ya perlu digarisbawahi suatu lapisan gas yang terionisasi ya sehingga mempunyai muatan listrik. Di sana ada muatan listriknya. Lapisan ini berbentuk kulit bola raksasa yang menyelimuti bumi. Nah, lapisan ini dapat berpengaruh kepada jalannya gelombang radio. Jadi ionosfer ini mempengaruhi gelombang radio. Nah, terpengaruh gelombang dari ionosfer terhadap gelombang radio adalah bahwa lapisan ini mempunyai kemampuan untuk membiaskan dan memantulkan gelombang radio. Ya. Kapan gelombang radio ini dipantulkan dan kapan gelombang radio ini dibiaskan atau dibelokkan tergantung kepada frekuensinya, maka dijuluki propagasi ya tadi dan sudut datang gelombang radio terhadap ionosfer. Oke. Frekuensi gelombang radio yang mungkin dapat dipantulkan kembali adalah frekuensi yang berada pada rank medium frekuensi ya, disingkat dengan MF. Dan high frekuensi disebut juga HF. Ya, disingkatnya HF. Adapun gelombang radio pada very high frequency atau VHF dan ultra high frequency UHF. Ya, ini frekuensinya dipakai apa kira-kira? Yo, ada yang tahu? VHF dan UHF. Nah, iya televisi, betul. Ya, ini digunakan televisi. Nah, atau yang lebih tinggi. Nah, frekuensi selama ini frekuensi itu berkembang ya. Gelombang elektromagnetik itu frekuensinya semakin tinggi dan semakin tinggi. Namun efeknya semakin berbeda. Semakin tinggi frekuensi
itu biasanya jarak tempuh dari frekuensi tersebut itu mengalami pengurangan. Nah, itulah kira-kira propagasi ya seperti itulah. Intinya itu efek-efeknya bagaimana, frekuensi sekian, efek terhadap alam bagaimana, itu dipelajari di sini. Jadi seperti itu ya. Pernah ini, mungkin saya itu mengalami teman punya yang dinamakan itu punya punya itu loh, WiFi. Nah, WiFi-nya yang outdoor-nya itu pakai pakai frekuensi 5,8 GHz. Nah, efeknya terhadap hujan, terus terhadap cuaca itu sangat berpengaruh ya. Kalau siang itu masuknya bagus, ya, sinyalnya bisa sampai full hijau kalau dimonitor di em, aplikasi monitor untuk AP outdoor-nya. Nah, tapi ketika malam frekuensinya menurun hingga merah. Nah, itulah pengaruh ya, pengaruh alam yang mempengaruhi frekuensi sekitar 5,8 GHz. Jadi seperti itu ya. Nah, sedikit menyinggung tentang frekuensi WiFi tadi. Oke, dilanjut. Nah, ini ada sedikit ya. Gelombang radio yang menghilang ke angkasa. Gelombang radio yang menghilang ke angkasa. Oke. Nah, tadi dalam istilah propagasi dikatakan skip-nya. Jadi bisa skip. Nah, misalkan dari bumi memancarkan frekuensi radio, kok bisa sampai keluar angkasa? Itu disebut juga dengan skip, disebut dengan skip. Nah, kemungkinan untuk frekuensi tertentu kan bisa naik sampai ke angkasa. Nah, itu dimanfaatkan untuk apa ya? Antara lain mungkin untuk itu loh, em, sinyal parabola. Nah, satelit. Komunikasi dengan satelit. Nah, itulah sinyal yang bisa menembus yang tadi apa Pak Tajib kok lupa ini namanya apa tadi? Menembus coba mana ini? Oke. Jadi yang bisa menembus ionosfer ya. Tadi sudah kita bahas menembus ionosfer. Nah, itu dimanfaatkan mungkin untuk satelit seperti itu ya. Nah, ini ada pembagian frekuensi. Ini juga perlu digarisbawahi dan juga dicatat baca sampai hafal kalau bisa ya karena soalnya mungkin nanti kan kurang lebih kalau ada soal ya kayak gini ya. Very low frekuensi singkatannya apa? Terus bekerja pada frekuensi berapa? Seperti itu ya. Kemudian low frekuensi LF. Nah, bekerjanya sampai 30 sampai 300 kHz ya. Ya, frekuensi audio sama frekuensi ini berbeda ya, beda. Oke, kemudian ada medium frekuensi dari sekian sampai sekian, high frekuensi, kemudian sampai ekstrim high frekuensi. Wah, ini yang super high frekuensi itu digunakan tadi di WiFi. WiFi juga pakai nih, WiFi yang 5G pakai ini. Nah, kalau 2,4 masih tergolong ke ultra high frekuensi. Ya, perlu digarisbawahi dan mungkin nanti dimasukkan ke dalam catatan sahabat semuanya ya. Oke. Kemudian nah ini perambatan gelombang ini ya. Pada gambar 1.1 dapat dilihat sebuah antena yang memancarkan. Nah, yang memancarkan gelombang radio pancaran ini menyebar ke segala penjuru. Nah, secara merata untuk antena vertikal sebagai gelombang yang bergerak pada permukaan bumi. Nah, ini disebut juga gelombang bumi. Nah, ini ya. Yang ini gelombang bumi. Kemudian yang ini gelombang angkasa. Wah, nek nembus lapisan ionosfer, jadi namanya tadi apa? Skip.
Oke. Nah, ini jangkauan perambatan gelombang kita masuk. Nah, ini. Kerugian pada permukaan bumi dengan naiknya frekuensi akan semakin besar. Nah, gelombang bumi dapat merambat dalam daerah gelombang panjang sampai 1000 km. Nah, dalam daerah gelombang menengah hanya sampai 300 km dan dalam daerah gelombang pendek sampai 100 km. Nah, gelombang angkasa ini merambat secara garis lurus, ya, secara garis lurus. Berhubungan dengan itu, angkasa tidak bisa mengikuti permukaan bumi. Berikut adalah tabel daerah frekuensi kerja, redaman, jangkauan, pantulan, dan jenis gelombang yang dipakai untuk berkomunikasi. Ini. Nah, bisa disimak. Jadi dengan tabel ini kita bisa menyimpulkan, nah, gelombang mana yang bisa sampai keluar angkasa. Ya, nih, jenis-jenis yang gelombang bumi, gelombang angkasa nih. Nah, ini VHF sama UHF termasuk gelombang angkasa. Pantulan sangat sedikit. Nah, untuk gelombang angkasa pantulannya sangat sedikit. Jadi bisa tembus sampai ke angkasa. Angkasa raya. Oke ya, perlu jadi catatan ini untuk gelombang-gelombangnya ini ya. Nah, ini pantulan ionosfer coba. Oke. Pada daerah frekuensi sebagai dari gelombang angkasa, kembali ke permukaan bumi mereka mereka frekuensi lah, dipantulkan oleh lapisan udara yang terhampar dari ketinggian 50 km sampai 300 km. Nah, lapisan udara pemantul ini disebut ionosfer. Nah, lapisan udara yang terionisasi kuat dinamakan lapisan heat. Nah, heat phase sheet. Wah, nah Indonesiane yo heaviside. Ya, heaviside. Nah, tuh, nah daya pantul lapisan heaviside. Siswa ini nak sing maca lucu mesti. Tergantung pada frekuensi pada suatu tempat penerimaan dapat diterima gelombang bumi. Nah, dan angkasa. Ya, contoh gambarnya ini seperti ini. Nah, ini kan ada antena. Coba kita perbesar ya, supaya bisa kelihatan. Oke, nah kayak gini aja. Ya, mau nah ini. Oke, nah ini VHF bisa sampai tembus. Ini namanya misalkan ionosfer ya. Dari yang paling ini dari sini ke sini ionosfer, tapi ini lapisan heaviside. Salah hijau ya karepmu. Intinya gini ya, heaviside. Oke, ini seumpama ionosfernya yang di atas ya, di luar angkasa ataupun di ketinggian yang jauh sana yang bisa menembus. Terus kemudian ini bisa memantul juga. Nah, ini ada yang mantul, ada yang sebagian yang tembus. Nah, ini oke, ini ada lapisan, ada pembagian lagi. Nah, pemantulan gelombang sesuai frekuensinya. Oh, ini sesuai frekuensi. Jadi misalkan dikatakan ini lapisan E-nya, lapisan 2 F1-nya. Nah, kalau gelombang ya 5 MHz ya. Ini mantul awal-awal nih. Kemudian 10 semakin jauh pantulannya. Makin tinggi frekuensinya pantulannya semakin jauh. Makin tinggi semakin jauh. Makin tinggi pantulannya semakin jauh. Nah, untuk semakin tinggi makin menembus keluar angkasa metu. Gak ada efeknya ya, sebagian ada yang mantul, sebagian ada yang tembus lapisan ionosfer tadi. Nah, ini perambatan
LW, MW, SW, VHF. Nah, perambatan gelombang panjang di mana sama dengan 1 km sampai 10 km dengan polarisasi vertikal pada malam hari melalui interferensi antara gelombang bumi dan angkasa dapat menimbulkan fading dekat. Nah, seperti terlihat pada gambar. Oke, ini fading dekat. Interferensi. Interferensi itu frekuensi yang istilahnya ya. Nah, ini fading dekat ya. Jadi pantulannya misalkan ini di sini gelombang buminya sini dan ini sama ya, empuknya di sini. Ini pantulannya ya. Mantul, mantul ketemu. Ini juga mantul, mantul ketemu di sini. Ini namanya fading dekat. Diingat-ingat. Nah, perambatan gelombang menemah di mana sama dengan 100 meter sampai 10 meter. Dengan polarisasi vertikal pada jarak yang jauh dapat timbul interferensi di antara gelombang bumi dan angkasa yang disebut fading jauh. Hal ini terlihat pada gambar. Nah, ini fading jauh. Ini fading dekatnya, kemudian ada fading jauhnya. Ya, gitu. Nah, perambatan menengah di mana ini antara gelombang jatuh. Gelombang angkasa terjadi daerah mati. Maksudnya daerah mati piye? Nanti dilihat gambarnya. Nah, jarak ini jarak lompatan yang bergantung pada frekuensi hari dan tahun. Hal ini seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini pancaran dekatnya. Nah, ini daerah mati nggak ada sinyal, misalkan blank spot ya. Istilah blank spot, wah kira ada sinyal lagi piye. Perambatan gelombang sangat pendek. Ini baca sendiri. Jarak frekuensi. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Pancaran gelombang angkasa horizontal langsung orang no mantule blas ya. Oke. Nah, ini ada penguatan gain. Penguatan sangat erat hubungannya dengan directivity. Penguatan mempunyai pengertian perbandingan daya yang dipancarkan oleh antena tertentu dibandingkan dengan radiator isotropis yang bentuk pola radiasinya menyerupai bulan. Secara fisik suatu radiator isotropis tidak ada tapi seringkali digunakan sebagai frekuensi untuk menyatakan sifat-sifat kearahan antena. Ya, ini dirumuskan seperti ini. Nah, kesamaan matematiknya dinyatakan seperti ini. Oke, bisa dilihat. Nah, ini contoh pemancar gelombang elektromagnetik A, B, C, D. Dan ada ini contoh magnet dan magnet. Ya, ada pengaruh medan listriknya. Oke, sudah selesai kurang lebih. Terima kasih ya mungkin sudah mengikuti sampai selesai karena ini hampir 30 setengah jam. Ini lumayan setengah jam. Filenya mungkin ini sudah besar ini filenya. Tidak apa-apa. Oke. Jadi begitu tadi ya sekilas belajar bareng ya ala kadarnya dengan serba mungkin ada kekurangan apapun ya silakan boleh Pak kurang cetok audio nih boleh dikomentari di grup WhatsApp ataupun Telegram nanti sehingga bisa koreksi ya suaranya dikoreksi bersama-sama kurang bagaimana seperti itu. Oke. Nah, saya akhiri ya jumpa daring kali ini. Walaupun ini kurang interaktif, namun sudah cukup ya. Kalau seperti ini nanti insya Allah kan lebih hemat
kuota ini menurut saya. Kalau pakai model, YouTube itu lebih hemat kuota, ya, seperti itu. Lebih irit gitu loh. Lebih irit, lebih hemat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pada kesempatan hari ini yang bertema dengan menjelaskan karakteristik frekuensi dan propagasi gelombang radio. Kurang dan lebihnya, Mbak Taji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran boleh dimasukkan via komentar maupun via grup WhatsApp. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya. Salam double irawopo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.